Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fani. Selamat datang di channel aku. So, di video kali ini aku mau bahas yang agak sedikit beda, mungkin yang bisa kita bilang agak esensial di dunia permakeupan selain makeupnya itu sendiri, yaitu aku mau bahas mengenai makeup tools. Jadi makeup tools itu seperti yang kalian tahu kan, ada brush, ada sponge, ada aplikator-aplikator lainnya. Jadi aku bahas itu dari sisi aku sebagai makeup artist yang biasanya makeupin klien. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Oke, jadi beberapa brush, sponge, dan penjepit bulu matanya udah aku kumpulin di gelas ini. Udah ada beberapa yang biasa aku pakai. Dan menurut aku biar lebih enak ngejelasinnya, mungkin aku bisa sambil pakai brushnya, jadi aku akan sambil makeupan. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Oke, first thing first, seperti yang kalian tahu sebelum mulai makeupan tentu aja kita harus mengaplikasikan skin prep ataupun primer. Nah, biasanya selain menggunakan tangan ataupun jari, aku menggunakan flat brush yang bentuknya itu kayak gini. Jadi dia itu pipi, flat, dan tipis kayak gini. Biasanya ini aku gunain untuk menjangkau area-area yang sulit dijangkau menggunakan tangan. Nah, biasanya untuk bawah mata kayak gini ataupun sisi-sisi pinggir hidung kayak gini. Kan kalau kita lagi makeupin orang kayak kurang enak aja atau kurang gimana gitu kalau kayak menjangkau daerah-daerah sini. Nah, kalau kita menggunakan brush, selain tekanannya bisa kita atur, jadi kayak lebih bersih aja gitu. Jadi biasanya aku menggunakan brush yang kayak tadi. Selanjutnya untuk mengaplikasikan foundation, jadi biasanya kalau habis skin prep aku langsung mengaplikasikan foundation, itu biasanya aku pakai flat brush kayak gini. Jadi dia itu lumayan datar ujungnya, dan kalau kalian lihat di sini dia agak dense ataupun padat bulu-bulunya. Nah, ini enak banget untuk mengaplikasikan foundation, dan biasanya juga aku menggunakan brush yang kayak gini. Jadi dia itu pipi, ini kalian bisa lihat mirip sama yang buat skincare tadi, tapi ini tuh lebih lebar dan ujungnya melengkung kayak gini, jadi bisa untuk sisi-sisi di sini ataupun di bawah mata. Tapi menurut aku, dari pengalaman aku, kalian juga harus lihat-lihat foundation yang akan kalian gunakan. Kalau misalnya teksturnya itu agak cair kayak air gitu, aku kurang rekomen menggunakan brush. Kenapa? Karena kalau yang cair itu biasanya akan lebih tricky kalau menggunakan brush, karena nanti akan meninggalkan bekas-bekas brush kayak garis-garis gitu. Jadi kalau foundationnya yang agak cair, aku biasanya langsung aja pakai beauty sponge. Nah, aku ratain dulu menggunakan jari kayak gini, terus baru aku blend menggunakan brush. Jadi biasanya aku mengaplikasikannya dengan cara di tap kayak gini, jadi bukan digeser-geser gini. Jadi aku lebih nyaman kalau di tap kayak gini. Atau kalian bisa juga langsung ambil produknya kayak gini, langsung pakai brushnya, terus diaplikasikan di wajah kalian. Itu senyamannya kalian aja, nggak ada aturan baku sebenarnya. Untuk sisi sebelah kanan aku akan menggunakan sponge, jadi kita biar lihat apa sih perbedaannya menggunakan brush dan sponge. Tapi semoga kelihatan ya di kamera. Biasanya sama aja, kita pakai dulu menggunakan jari, terus tinggal di blend aja. Dan pada prinsipnya mirip kayak brush tadi, tinggal kalian tap-tap aja kayak gini, dan kalian usahakan ngetapnya itu pelan-pelan aja, jadi nggak usah pakai tenaga yang kencang gitu, jadi bener-bener pelan-pelan aja. Menurut aku perbedaan yang paling mendasar pemakaian brush dibandingkan sponge itu adalah di tingkat coveragenya. Karena kan sponge itu dia berpori-pori kayak gini, jadi dia akan menyerap sedikit banyak produk yang akan kita aplikasikan di wajah kita. Jadi kalau kalian lihat atau notice di sini itu lebih kelihatan bekas jerawatnya, masih ada kemerahan yang masih kelihatan gitu dibandingkan yang di sebelah sini yang pakai brush. Tapi nilai plusnya dari pemakaian sponge adalah dia nggak akan meninggalkan, misalnya kalau di brush kan kadang-kadang dia akan meninggalkan garis-garis bekas bulu-bulunya itu, sedangkan kalau di sponge itu jarang banget ditemuin. Tapi ya tergantung sponsnya juga. Kalau aku lebih pilih
Sponge yang pori-porinya kecil kayak gini dan yang permukaannya bener-bener halus, jadi dia nggak akan meninggalkan bekas-bekas gitu, langsung halus gitu. Selanjutnya aku akan bahas mengenai concealer brush, tapi sebelum itu kalian jangan salfok sama foundation aku yang agak keterangan, karena aku habis liburan terus agak gosong, jadi foundation aku pun jadi lebih kecerahan gitu dibandingkan kulit aku. Oke, jadi abaikan aja. Next aku mau bahas mengenai concealer brush. Di sini aku punya concealer brush yang bentuknya kayak gini. Jadi dia mirip aja sama si foundation brush, cuman nih bentuknya agak miring gini. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk menjangkau bawah mata, karena bawah mata kita itu kan kecil, jadi butuh brush yang kecil juga dan yang bentuknya agak miring gitu. Dan untuk brush ini karena bentuknya kayak gini, dia bisa juga dipakai untuk ngekontur hidung. Nanti aku akan pakai juga dia untuk kontur hidung. Oke, jadi sebelum pakai concealer aku mau pakai korektor dulu, dan langsung aja aku ambil menggunakan brushnya dan langsung aja kita aplikasikan. Sebenarnya caranya sama aja kayak lagi pakai foundation, di tap-tap pelan dan sambil di blend. Karena bawah mata kita itu agak sensitif, kalian benar-benar harus perhatiin tekanan yang kalian kasih di bawah mata. Benar-benar pelan-pelan aja, nggak usah gerasa-gerusu dan nggak usah terlalu kasar ataupun terlalu kenceng ya. Dan aku nggak bosan-bosan ngingetin untuk kalau lagi pakai tools apapun benar-benar pelan-pelan aja. Jadi sayangi kulit kalian, nggak perlu sampai terlalu kenceng-kenceng banget. Next, aku mau kontur hidung aku. Aku masih pakai brush yang sama yang tadi, tapi ini sedikit hacks buat kalian. Tadi kan ini udah kita pakai untuk concealer, dan tentunya ada sisa produk yang menempel di brushnya. Itu tinggal kalian usapkan aja di tisu kayak gini. Nanti dia akan bersih sendiri, terus bisa langsung kita gunain untuk ngekontur. Caranya masih sama, kalian gunakan sisi miringnya, terus kalian mulai dari tempat yang senyaman kalian untuk ngekontur hidung. Kalau aku biasanya dari tengah sini, terus aku tarik garis ke atas menuju alis. Nah, jadi gunain sisi miringnya, kalian tempelkan di sini. Kalian gunain sisi miringnya, terus tinggal kalian bentuk garis aja. Kalau aku lebih suka dari tengah menuju ke atas dan ke bawah. Nah, untuk sponsnya biasanya aku menggunakan sisi sebaliknya yang masih bersih, karena yang di sebelah sini kan tadi udah untuk foundation, jadi tinggal di blend aja. Biasanya aku suka sambil kayak dipencet gitu biar dia kayak lebih pipih atau kecil gini, jadi kayak lebih enak untuk menjangkau yang kecil-kecil kayak hidung kita gitu. Selanjutnya aku mau kontur bagian luar wajah aku, masih menggunakan brush yang bentuknya mirip kayak untuk kontur hidung tadi. Jadi dia tuh kayak miring, jadi ini namanya angled brush. Dan dia kalau diperhatiin bagian bulunya itu nggak terlalu dense ataupun terlalu padat kayak foundation brush. Terus tinggal kita kontur aja. Nah, gunanya kita pakai angled brush kayak gini adalah kita mau bikin sudut di konturnya. Jadi kalau kita pakai foundation brush itu kan bentuknya bulat, jadi nanti dia nggak akan ngebentuk sudut miringnya gitu. Jadi lebih gampang menggunakan angled brush kayak gini. Dan dia juga nggak sepadat foundation brush, jadi warna konturnya juga lebih sheer gitu. Nih, jadi dia akan otomatis ngebentuk sudut miring gitu karena brushnya juga kan miring. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk ngekontur. Nah, fungsi lain dari sponge adalah untuk menghaluskan garis-garis yang mungkin kebentuk oleh brushnya. Jadi kadang-kadang
dari brush itu kayak ngebentuk garis yang lumayan kasar gitu kalau lagi kita blend. Nah, fungsi lain dari si sponge ini adalah bisa untuk menghaluskan garis-garis tadi supaya dia lebih ngeblend lagi. Selanjutnya untuk kontur dahinya sama aja kayak kita ngekontur pipi. Dan kalian benar-benar pastiin posisi angled brushnya itu miringnya kayak gini, bukan sebaliknya. Kayak gini. Dan bukan sebaliknya. Jadi yang bagian lebih panjangnya itu di atas. Selanjutnya aku mau ngaplikasikan cream blush. Masih memakai brush yang sama tadi, tapi udah aku bersihin dulu di tisu kayak Hex yang concealer brush tadi. Terus langsung aja kalian ambil cream blushnya di brush kayak gini, dan langsung kita aplikasikan di atas kontur tadi. Yang sebelah kanan aku mau pakai sponge, ini udah aku ambil. Tinggal langsung aja kita aplikasikan tepat di atas kontur yang tadi. Kalian bisa gunain sisi yang sini ataupun sisi yang sini. Bebas aja, senyamannya kalian. Mau bentuk blushnya juga kayak gimana. Selanjutnya kita akan set semua complexion liquid ini menggunakan powder ataupun loose powder. Di sini aku mau pakai sponge yang bentuknya segitiga kayak gini. Jadi ujung segitiga yang kecil ini enak banget untuk menjangkau sudut-sudut seperti misalnya di bawah mata ataupun di pinggir hidung sini. Jadi kayak lebih presisi aja gitu. Sebenarnya kalian juga bisa pakai sponge yang tadi udah kita pakai untuk foundation dan lain-lain ini. Cuman aku lebih saranin menggunakan sponge yang kayak gini karena dia kan masih bersih. Kecuali kalau kalian bawa spare yang tadi. Kalau ini tadi kan udah kita pakai untuk yang lain-lain, jadi takutnya warnanya tuh nyampur-nyampur gitu. Terus kalian bisa ambil produknya di sponsenya, nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Terus kalian langsung tap di bawah matanya. Tapnya pelan-pelan aja sambil kayak sedikit di press gitu, sedikit aja, nggak usah terlalu ditekan. Jadi sambil kalian press atau tekan pelan-pelan gini, sambil kalian geser. Terus tinggal kalian lanjutin aja ke bagian-bagian lainnya. Caranya sama aja, kayak di press pelan-pelan sambil digeser. Terus kalau loose powdernya udah, aku mau ambil fluffy brush yang lumayan besar kayak gini, dan dia yang loose gitu bulu-bulunya, nggak yang padat. Terus aku mau sapu-sapuin aja di seluruh wajah aku. Ini fungsinya adalah kayak untuk ngebuang loose powder yang tadi udah kita pakai, yang mungkin aja tadi kita ambilnya itu kebanyakan. Jadi tinggal disapu-sapuin aja menggunakan ini supaya complexion kita juga lebih halus dan lebih natural. Kalian gerakannya kayak sambil ngebuang gitu. Tenang aja, ini walaupun kayak kesannya kayak digosok-gosok gitu ke wajah, ini complexionnya udah aman karena udah kita set menggunakan loose powder tadi. Selanjutnya aku mau pakai compact powder atau two-way cake. Biasanya aku ada beberapa opsi untuk brushnya. Ada yang kayak gini, jadi dia itu bentuknya atasnya agak bulat dan pipih. Terus yang kedua ada brush yang lumayan besar kayak gini. Dia mirip sama angled brush tadi, jadi dia miring gini. Tapi bulunya sama, dia bukan yang dense gitu, jadi agak lumayan loose. Dan yang terakhir ada brush kecil kayak gini, lumayan pipih bentuknya, jadi mirip sama brush yang pertama tadi. Bulat, pipih, tapi dia versi lebih kecilnya, jadi enak untuk kita mengaplikasikan di under eye. Jadi biasanya langsung aja aku ambil, aku mulainya dari under eye dulu.
karena dia kecil jadi enak banget untuk menjangkau area-area yang susah dijangkau kalau pakai brush yang gede. Nah, sebenarnya kalau lagi menggunakan powder padat kayak gini, kalian bisa juga pakai spons segitiga yang tadi untuk loose powder. Cuman aku lebih suka pakai brush kayak gini supaya powder yang lagi kita aplikasikan ini nggak terlalu tebal gitu. Jadi balik lagi, kalian mau hasil akhirnya itu seperti apa? Kalau aku pengennya yang lebih natural, jadi aku lebih pilih pakai brush supaya produk yang kita ambil dan aplikasikan itu nggak terlalu banyak. Selanjutnya untuk area luar wajahnya, aku mau pakai brush yang pertama yang lumayan besar ini. Terus kita ambil aja dan langsung kita tap ke wajah kita. Untuk aplikasinya kalian bisa pakai 2 gerakan kalau aku. Jadi bisa di swipe kayak gini ataupun mau kalian tap kayak gini, itu bebas aja karena complexion yang tadi udah kita aplikasikan itu udah mateng, jadi walaupun dia di swipe kayak gini dia nggak akan geser-geser lagi. Selanjutnya aku mau pakai powder blush. Di sini aku punya satu brush yang aku suka banget untuk aplikasikan blush, yaitu yang ini. Ini kalian bisa udah lihat sendiri, udah buluk banget, tapi bulu-bulunya masih bagus walaupun ini udah lumayan lama, kayaknya dari tahun 2020. Jadi dia itu bentuknya ujungnya agak bulat gini dan dia juga yang loose gitu, bukan yang dense. Jadi dia enak banget dipakai untuk mengaplikasikan blush karena dia kecil dan ujungnya bulat kayak gini. Tapi kalian kalau nggak mau banyak-banyak bawa brush, kalian bisa juga pakai brush yang tadi udah kita pakai untuk two way cake yang ini. Jadi sama aja, kalian bisa pakai ini juga. Jadi langsung aja kita ambil produknya dan jangan lupa di tap excessnya supaya nggak terlalu banyak. Terus kalau kalian lagi aplikasikan blush, itu kalian pegangnya nggak usah terlalu di ujung sini, supaya tekanan yang kita kasih ke wajah itu juga nggak terlalu besar. Jadi kalau pegangnya agak di ujung sini, kita otomatis itu lebih ngambang gitu dibanding kalau kita megangnya terlalu di depan sini. Itu kayak refleks dari tangan kita aja sebenarnya. Terus tinggal diaplikasikan aja. Kalau aku gerakannya suka agak muter gitu. Terus sambil di blend. Ini gerakannya benar-benar ngambang-ngambang aja, nggak terlalu aku tekan kulitnya, supaya blushnya juga gampang di blend. Untuk yang sebelah sini aku akan gunain brush yang ini, jadi tinggal diambil aja produknya, terus diaplikasikan di atas cream blush yang tadi. Nah, sebenarnya kalian nggak usah terlalu kayak terpaku banget, misalnya brush yang ini cuman boleh untuk powder atau brush yang ini cuman boleh untuk contour dan sebagainya, karena sebenarnya satu brush itu bisa untuk kalian pakai di beberapa produk. Misalnya kayak ini tadi kan bisa untuk powder, bisa untuk blush, bisa untuk contour juga. Jadi kalian nggak usah terlalu terpaku banget. Nih kalian bisa lihat hasil dari 2 pemakaian brush yang berbeda. Hasilnya sama-sama aja, jadi itu tadi kalian nggak usah terlalu terpaku, harus yang ini, harus yang itu. Tinggal pinter-pinter kalian aja makainya. Selanjutnya kita akan ke alis. Sebenarnya untuk kalau lagi make upin diri sendiri aku jarang pakai brush, aku lebih seneng pakai pensil alis. Tapi kan kadang ada saatnya kita kalau mau pakai pomade ataupun brow powder itu harus menggunakan brush. Dan brush yang biasanya aku gunain adalah angled brush yang kecil kayak gini. Jadi ini bener-bener kecil dan tipis kayak gini. Ini aku pakai pomade. Lihat posisinya itu kayak gini ya, bukan kayak gini. Dan langsung aja kita pakai.
kayak gitu. Jadi dia kayak bisa langsung ngebentuk garis. Terus ya udah tinggal kalian blend aja seperti biasa kalian bikin alis. Oke, jadi alisnya udah aku jadi sambil bikin dua-duanya juga. Dan untuk lebih ngedivine alisnya, siapa tahu ada garis yang kurang rapih yang kita bikin, kita bisa ngerapiin pakai angled brush lagi. Di sini aku pakai yang lebih kecil dan lebih tipis untuk ngebentuk alisnya. Terus langsung aja kita bentuk garis di alisnya. Kalau udah, biasanya aku lebih suka ngeblendnya pakai jari supaya alis yang udah kita bikin tadi juga nggak berantakan lagi. Ya, alisnya udah beres, tapi ada satu yang aku lupa pakai bronzer. Dan sekarang mau pakai bronzer, masih pakai brush yang kita pakai untuk blush dan powder tadi. Tapi ini udah aku bersihin lagi di tisu seperti yang tadi udah aku lakukan. Kalian bisa gunain bagian ujungnya ini, jadi nggak usah semua bagiannya, jadi benar-benar di ujungnya aja. Terus kalian tinggal aplikasikan aja di atas bronzer powder yang tadi udah kita pakai. Pakai aja bagian ujungnya. Terus tinggal diaplikasikan biasa aja kayak gini. Dan pastikan gerakannya juga ngambang-ngambang aja, nggak perlu ditekan sama sekali karena nanti akan mempersulit kalian dalam ngeblendnya kalau terlalu ditekan. Next, untuk kontur hidung masih menggunakan angled brush. Aku pakai yang ini. Ini bentuknya mirip aja sama angled brush yang buat kontur pipi. Bentuknya miring gini dan lumayan pipih. Cara pakainya juga sama, bagian yang lebih pendeknya kalian taruh di bawah. Terus tinggal kalian aplikasikan aja kontur powdernya. Kalau aku sambil di swipe dan di blend kayak gini karena menurut aku itu cara yang lebih gampang untuk ngeblend kontur. Oke, sekarang kita move on ke eyeshadow. Jadi biasanya aku pakai eyeshadow stick dulu kayak gini. Diaplikasikan aja ke seluruh eyelidnya. Terus aku mau pakai blending brush yang buat mata, jadi bentuknya itu kayak gini, agak bulat dan dia bukan yang terlalu dense juga, jadi agak mekar gitu. Dan kita blend aja di ujung-ujungnya. Terus aku mau ambil bronzer yang tadi sebagai eyeshadow. Terus memakai blending brush yang sama, tinggal kita blend aja atau kita kasih eyeshadow di atas si eyeshadow cream yang tadi. Atau kalau kalian nggak terbiasa untuk pakai eyeshadow cream, kalian bisa langsung ambil produknya terus diaplikasikan di seluruh eyelidnya menggunakan blending brush yang tadi. Nah, kalian blend terus ujung-ujungnya sini supaya dia nggak yang membentuk garis tegas gitu, jadi biar garisnya itu lebih blur. Jadi eyeshadow kita juga kelihatannya rapi gitu. Pastikan bulunya itu yang bulatnya yang kita pakai untuk ngeblend. Jadi bukan kayak gini, tapi kayak gini. Oke, ini biar nggak belang kiri kanan, yang sebelah kanan aku mau kasih eyeshadow yang krim juga. Next, untuk bagian eyeshadow bawah matanya aku mau pakai brush yang kayak gini. Dia kecil dan juga pipih, ujungnya agak sedikit bulat. Terus kita ambil aja produknya, tinggal diaplikasikan aja di bawah mata sini.
Oke, jadi untuk eyeshadow bawahnya aku rasa cukup satu warna aja, cukup kayak gini, dan kita bisa langsung move on ke highlighter. Untuk highlighter aku mau mulai dari bagian hidung dulu, terus aku mau pakai brush yang kayak gini, jadi dia ujungnya agak rounded dan lumayan pipih. Aku lebih pilih pakai brush yang kecil kayak gini untuk hidung supaya lebih presisi, karena kan kalau di hidung itu bagian yang mau kita kasih highlighter juga bukan yang terlalu lebar atau banyak atau besar gitu, jadi cukup pakai brush yang kecil aja supaya highlighter yang kita aplikasikan juga nggak jadinya terlalu lebar. Terus untuk area lainnya seperti di tulang pipi sini, aku mau pakai brush yang agak gede kayak gini, dan dia juga bukan yang dense, jadi benar-benar kayak jarang-jarang gitu bulunya, supaya highlighter yang mau kita aplikasikan itu juga bukan yang numpuk di satu tempat, jadi dia bisa ke blend dengan bagus gitu. Oke, tinggal kita aplikasikan aja di sini. Nah, jadi kalau brushnya agak lebar, jadi dia tuh nggak kayak numpuk di satu tempat, jadi dia bisa ke blend dengan cantik juga highlighternya. Sisanya biasanya aku taruh di sini, jadi aku ngambil produknya lagi supaya bagian dahinya juga bukan yang terlalu shiny gitu. Dan terakhir di dagu. Oke, jadi sebelum kita ke bagian terakhir yaitu bibir, aku lupa untuk nge-mention penjepit bulu mata. Di sini aku punya dua penjepit bulu mata dari dua merek yang berbeda juga. Nah, yang pertama ini lumayan banyak juga orang yang suka, jadi aku juga penasaran untuk cobain. Tapi ternyata kurang cocok di aku. Kenapa? Sebenarnya ini penjepitnya bagus, enak dipakai, lentur. Kalau lagi menjepit bulu mata juga nggak bikin bulu mata itu sakit atau nusuk-nusuk di kelopak mata kita, jadi dia bagus-bagus aja. Tapi ternyata bentuk roundnya ini, bentuk buletannya ini kurang match di bentuk mata aku. Jadi kalau lagi ngejepit gitu dia kayak kurang menjangkau seluruh bulu-bulu alis aku, jadi bagian akarnya itu kurang ikut kejepit gitu. Nah, sedangkan yang ini mungkin karena bentuknya lebih kecil, jadi dia itu lebih bisa menjangkau seluruh bulu mata aku. Jadi sampai ke akarnya itu dia ikutan kejepit, jadi ikutan naik gitu. Aduh, semoga kalian paham maksud aku. Terakhir untuk bibir, aku punya dua aplikator. Yang satu ini tuh brush yang bentuknya kayak gini. Ini emang untuk mengaplikasikan lipstick atau lip product. Dan yang kedua adalah yang aplikatornya seperti ini. Jadi ini tuh lebih ke untuk sekali pakai, jadi biasanya bisa aku pakai sekali langsung aku buang. In my opinion sebenarnya kedua aplikator ini nggak terlalu beda jauh, cuman kalau lagi makeupin klien lebih praktis untuk bawa yang ini, karena kalau lagi makeupin klien itu kadang bisa sampai membutuhkan 2-3 aplikator gitu, karena kadang aku pakai lip gloss dan lain-lainnya, jadi aku suka ganti yang lebih bersih, yang belum dipakai maksudnya. Nah, ini jadi tinggal diambil aja produknya. Ini lipstick aku sendiri, jadi ini bukan aku pakai ke klien. Biasanya kalau untuk klien aku taruh dulu di palet, terus baru aku ambil dari paletnya. Terus langsung aja kita aplikasikan seperti biasa. Selain alasan higienis ya, jadi kalian kalau lagi makeupin klien jangan langsung pakai dari produknya, jadi kalian harus pakai aplikator kayak gini, karena kan lipstick atau lip product itu kita pakai ke lebih dari satu klien, jadi supaya tetap menjaga higienisnya. Terakhir aku mau pakai lip gloss, masih pakai aplikator yang ini. Sama aja sebenarnya cara pakainya, tinggal kalian ambil lip glossnya, terus tinggal kalian aplikasikan aja. Jadi ini dia hasil makeupnya tadi setelah aku menggunakan brush-brush yang udah aku jelasin. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih ngerti atau malah kok ribet banget? Kalian bisa komen di bawah.
Dan aku juga mau bilang kalian gak harus ngikutin apa yang plek-ketiplek apa yang aku share di sini. Kalian sesuaikan juga dengan kebiasaan kalian. Kalian sesuaikan juga dengan kemampuan kalian. Kalian sesuaikan juga dengan kenyamanan kalian. Kalian biasanya makeup tuh kayak gimana. Jadi pokoknya harus disesuaikan, karena menurut aku kita apalagi mau makeupin orang, kita juga harus nyaman sehingga hasil makeup kita lebih bagus dan lebih maksimal. Jadi jangan sampai kalian hanya ngikutin tutorial tapi kalian malah kurang paham cara menggunakannya. Jadi hasilnya juga kurang bagus atau kurang maksimal gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video aku bermanfaat. Bye.